Shalom alaikum sahabat Katolikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya sahabat Katolik pasti tahu mengenai Santa Ana, ibu dari Bunda kita Maria. Ada satu hal yang sangat istimewa dari kehidupan Santa Ana ini. Setelah menikah beberapa lama waktunya, hampir mendekati usia tuanya, ia belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap hari ia berdoa terus-menerus. Apakah Tuhan mendengarkan doanya? Yap, Tuhan mendengarkan doanya. Ia pun mengandung dan melahirkan Maria, ibu Tuhan Yesus, sang pembawa keselamatan dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, sahabat Katolik pasti mengharapkan sesuatu. Tidak hanya dari sesama, tetapi juga dari Tuhan. Dalam setiap doa, tentu saja kita mengharapkan agar Tuhan mendengarkan dan mengabulkan setiap permohonan yang kita panjatkan. Video kali ini bisa menjadi jawaban atas harapan sahabat Katolik. Doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan, terlebih doa-doa yang dipanjatkan bersama orang-orang kudusnya. Santu dan santa dalam video ini merupakan para santu dan santa yang diangkat oleh Gereja Katolik menjadi pelindung bagi aneka profesi dan situasi sulit yang membutuhkan perlindungan atau mujizat Tuhan secara khusus. Tapi perlu diingat, berdoa bersama mereka bukan berarti supaya mereka mengabulkan doa kita, tetapi memohon kepada Tuhan lewat dan dalam doa mereka, sehingga Tuhan lebih mendengarkan doa kita. Sebab dengan iman, kita percaya bahwa mereka sudah mulia bersama Allah. Mujizat terjadi bukan karena usaha kita sendiri, tetapi juga berkat doa para santu dan santa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri dalam setiap situasi hidup. Jika kita selalu berharap kepadanya, Ia akan selalu mendengarkan kita. Berikut ini nama santu dan santa yang bisa sahabat Katolik mintai doa dan pertolongan dalam masalah kesehatan. Jika sahabat Katolik mengalami sakit batuk, berdoalah bersama Santo Quentinus. Untuk sakit leher, berdoalah bersama Santa Etheldreda. Bagi sahabat Katolik yang terkena penyakit kulit, dapat berdoa bersama Santa Georgius. Untuk sahabat Katolik yang sering sakit gigi, dapat berdoa bersama Santa Apolonia. Bagi yang tubuhnya terdapat luka-luka, panjatkanlah doa bersama Santo Benedictus. Jika sahabat Katolik memiliki penyakit pernafasan, berdoalah bersama Santo Bernardinus dari Siena. Bagi anak-anak yang sering sakit pada perut, berdoalah bersama Santo Carolus Borromeus. Untuk sakit lutut dan penyakit menular, dapat berdoa bersama Santo Rocco. Bagi sahabat Katolik yang saat ini sedang mengidap sakit epilepsi, panjatkanlah doa bersama Santo Yohanes Chrysostomus. Bagi kerabat kita yang saat ini mengalami sakit jiwa atau mental, kita bisa berdoa meminta kesembuhan mereka melalui Santa Eustokia. Untuk sakit kelamin, berdoalah dengan Santo Leonardus. Dan untuk sakit kepala, sahabat Katolik bisa berdoa bersama Santo Stefanus Martir. Bagi kita yang saat ini putus asa karena sakit kronis, silakan berdoa bersama Santo Filipus Benizi. Untuk sakit mata, kita dapat berdoa bersama Santa Lucia. Jika sedang mengalami sakit tenggorokan, berdoalah bersama Santo Blasius. Bagi kita penderita sakit jantung, berdoalah bersama Santo Yohanes Dedeo. Untuk orang dewasa yang mengalami sakit pada perut, dapat berdoa bersama Santo Bonaventura. Kita yang mengalami sakit kaki, berdoalah bersama Santo Servasius. Bagi pengidap sakit telinga, sahabat Katolik dapat berdoa bersama dengan Santo Pankrasius. Dan untuk penderita AIDS yang sedang berjuang, marilah kita berdoa bersama-sama dengan Santo Aloysius Gonzaga. Untuk sakit kanker, kita bisa berdoa bersama Santo Peregrinus Lasiosi. Sedangkan untuk sakit demam, berdoalah bersama Santo Hugo dari Cluny.
Untuk orang yang tak dapat melihat, berdoalah bersama Santa Odilia. Dan untuk orang cacat, berdoalah bersama Santa Serafina. Bagi sahabat Katolik yang sedang dalam penderitaan yang panjang, berdoalah bersama Santa Litwina. Dan jika anak-anak kita sedang sakit keras, berdoalah bersama Santa Kunigunde. Saat terjadi badai, berdoalah bersama Santa Scholastica. Saat terjadi perang, berdoalah bersama Santa Elizabeth dari Portugal. Saat terjadi petir dan halilintar, berdoalah bersama Santa Barbara. Saat terjadi kebakaran, berdoalah bersama Santo Yohanes Rasul. Saat terjadi mabuk laut, berdoalah bersama Santo Erasmus. Untuk wabah kelaparan, berdoalah bersama Santo Eustachius. Saat terjadi kemalangan, berdoalah bersama Santo Agricola dari Avignon. Saat terjadi banjir, berdoalah bersama Santo Christophorus. Saat terjadi cuaca buruk, berdoalah bersama Santo Medardus. Dan untuk mencegah bahaya kelaparan, berdoalah bersama Santa Walburga. Untuk godaan hawa nafsu, berdoalah bersama Santo Agustinus. Untuk godaan setan, berdoalah bersama Santo Mikael. Dan untuk godaan seksual, berdoalah bersama Santa Maria Magdalena. Bagi bayi yang belum lahir, berdoalah bersama Santo Gerardus Mayela. Bagi bayi yang keguguran, berdoalah bersama Santa Eulalia. Bagi sakit kanker payudara, berdoalah bersama Santa Agatha. Bagi keluarga besar, berdoalah bersama Santo Ferdinandus III. Bagi single parent, berdoalah bersama Santa Matilda. Bagi kekerasan yang terjadi pada anak, berdoalah bersama Santa Alodia dan Nunilo. Khusus bagi anak-anak, berdoalah bersama Santa Brigita dari Irlandia. Bagi kebahagiaan keluarga, berdoalah bersama Santa Dimna. Bagi masalah dengan menantu atau mertua, berdoalah bersama Santa Elizabeth Ann Seton. Bagi masalah perkawinan, berdoalah bersama Santa Helena. Bagi gadis yang ingin menikah, berdoalah bersama Santa Katarina dari Alexandria. Bagi seorang ibu, berdoalah bersama Santa Perawan Maria. Bagi istri yang mandul, berdoalah bersama Santa Ana. Bagi ibu yang akan bersalin, berdoalah bersama Santo Ignatius. Bagi proses kelahiran anak, berdoalah bersama Santa Margareta dari Antioquia. Bagi orang tua tiri, berdoalah bersama Santo Leopoldus III. Bagi para orang tua, berdoalah bersama Santo Louis ke-9. Bagi para janda, berdoalah bersama Santa Ludmilla. Bagi para duda, berdoalah bersama Santo Thomas More. Dan bagi kita yang ingin mendapatkan jodoh yang baik, berdoalah bersama Santo Rafael. Bagi kita yang mengalami pengucilan, berdoalah bersama Santa Johanna Francisca Framio de Santal. Patah hati atau masalah cinta, berdoalah bersama Santo Valentinus. Saat sedang gugup dan gelisah, berdoalah bersama Santo Bartolomeus. Untuk kita yang selalu memiliki masalah keraguan, berdoalah bersama Santo Thomas Rasul. Bagi kita yang selalu diselimuti oleh rasa kesombongan, berdoalah bersama Santa Rosa dari Lima. Bagi kita yang selalu kesepian, berdoalah bersama Santa Rita dari Kaskia. Bagi kita yang ingin memiliki umur panjang, berdoalah bersama Santo Petrus. Untuk para korban pemerkosaan, berdoalah bersama Santa Jeanne d'Arc. Untuk menjaga kesucian badan, berdoalah bersama Santa Agnes dari Roma. Kita yang selalu dituduh salah, berdoalah bersama Santo Dominikus Guzman. Bagi kita yang memiliki rasa kecemburuan yang tinggi, berdoalah bersama Santa Hedwig. Jika kita ingin mendapatkan pengampunan, berdoalah bersama Santo Markus. Bagi kita para korban fitnahan, berdoalah bersama Santo Yohanes Nepomuk. Untuk menemukan kembali barang yang hilang,
berdoalah bersama Santo Antonius dari Padua. Saat kita dalam kesusahan, berdoalah bersama Santo Yusuf dari Cupertino. Bagi orang yang sedang putus asa, berdoalah bersama Santa Katarina dari Siena. Dan bagi kita yang takut pada malam hari, berdoalah bersama Santo Giles. Bagi pekerja sosial, berdoalah bersama Santo Vincentius de Paulo. Bagi para atlet, berdoalah bersama Santo Sebastianus. Bagi para programmer, berdoalah bersama Santo Isodoro dari Sevilla. Bagi perdamaian, berdoalah bersama Santo Barnabas. Bagi para pemusik, berdoalah bersama Santa Cecilia. Bagi para pilot, berdoalah bersama Santo Yusuf Cupertino. Bagi para dokter, berdoalah bersama Santo Cosmas dan Santo Damianus. Bagi para penulis, berdoalah bersama Santo Franciscus dari Sales. Bagi para misionaris, berdoalah bersama Santo Franciscus Xaverius. Bagi para pengusaha, berdoalah bersama Santo Homobonus. Bagi para seniman, berdoalah bersama Santo Lukas. Bagi orang yang dihukum mati, berdoalah bersama Santo Dismas. Untuk kemiskinan, berdoalah bersama Santo Laurentius. Terhadap para pencuri atau perampok yang ingin bertobat, berdoalah bersama Santo Leonardus dari Noblat. Agar selamat dalam perjalanan, berdoalah bersama Santo Brendan. Terhadap rasialisme, berdoalah bersama Santo Martin de Porres. Bagi para pecandu, berdoalah bersama Santo Martinus dari Tours. Bagi para pengelola uang, berdoalah bersama Santo Matius. Bagi kasus yang tidak terselesaikan, berdoalah bersama Santo Yudas Tadeus. Untuk perlindungan terhadap cuaca dingin, berdoalah bersama Santo Maurus. Bagi orang yang sedang mengembangkan bakat dan potensi hidup, berdoalah bersama Santa Angela. Bagi para penderma, berdoalah bersama Santo Yohanes Penderma. Bagi para katekumen, berdoalah bersama Santo Yohanes Pembaptis. Bagi para pramuria, berdoalah bersama Santo Januarius Harnelli. Dan untuk pembebasan jiwa-jiwa di api penyucian, berdoalah bersama Santa Matilda. Sahabat Katolikku yang terkasih, itu dia tadi para santo dan santa yang bisa kita minta doa dan pertolongan di saat kita semua sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah yang sedang terjadi. Jika masih ada santo atau santa pelindung dalam situasi sulit tertentu yang tidak termasuk di dalam video ini, silakan sahabat Katolik tulis di komentar. Semoga melalui perantaraan mereka, para kudus yang sudah lebih dahulu berada di samping Sang Pencipta, semua doa kita kepada Sang Juru Selamat akan terasa semakin dekat. Santo dan santa pelindung kami sekeluarga, doakanlah kami. Sampai jumpa di video-video sahabat Katolik lainnya. Salve!